bolehkah kita mempercayai pernyataan dari Araf? Araf adalah orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang gaib. Dipanggillah, meramal inilah, meramal itulah. Dan subhanallah, kembali kepada kasus yang mirip lagi. Mereka jual lagi buhul-buhul. Boneka kecil, telur, bahasanya ini diulirkan di badan, bisa ada ini dan itu. Yang tidak masuk akal, akhi dan ukti. Telur, goreng, enak dimakan. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Jangan keluar dari alur pikiran yang normal gitu. Ini bahaya sekali. Boneka diisi dengan jin, lalu ditaruh di kamar. Apa bedanya Anda dengan Amr bin Jamuh tadi sebelum masuk Islam? Apa bedanya Anda dengan orang-orang jahiliyah dulu sebelum Nabi SAW datang? Nabi memerangi semua itu. Anda tahu pada saat Nabi SAW masuk di kota Mekah dan membebaskan kota Mekah dari kekufuran, beliau menghancurkan patung-patung, orang-orang kafir Quraisy gemetaran karena mereka kultus patung itu luar biasa gitu, sebagai sesuatu yang punya kekuatan. Ya, sampai mereka punya patung besar namanya Hubal. Mereka kalau lewat tidak berani lihat mukanya. Padahal patung itu patung besar, dirantai-rantai badannya supaya tidak dicuri. Tuhannya mereka takut dicuri. Nabi SAW datang dengan mujizat Allah SWT, tongkat beliau begitu menyentuh patung hancur. Menyentuh patung hancur. Beliau tidak hancurin dengan tongkatnya, cuma disentuh hancur. Dan beliau biarkan semua hancur, 359 tinggal yang satu Hubal yang paling besar. Nabi SAW kemudian mendekati patung Hubal dan orang Mekah semua membelalak matanya pada saat itu. Karena ini Tuhan mereka yang paling besar, yang mereka paling takuti. Yang dirantai seluruh tubuhnya. Besar sekali. Untuk menghancurkannya luar biasa. Nah, mungkin kalau zaman sekarang pun harus pakai alat-alat berat. Tapi Nabi SAW memegang tongkat beliau sebagai mukjizat dari Allah SWT. Mencolok mata Hubal sambil membaca firman Allah SWT. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan kalah. Gitu. Dan semuanya kebatilan itu pasti akan hilang. Maka Hubal jatuh hancur menjadi beberapa kepingan. Lalu sahabat datang melanjutkan penghancuran patung-patung tersebut. Setelah itu bersih Mekah dari patung. Dan sampai hari ini, dan sampai menjelang hari kiamat, tidak akan pernah insya Allah kembali patung-patung tersebut. Kenapa Anda sekarang pergi ke dukun-dukun tersebut, lalu kemudian beli boneka dari dia, kian harganya, atau patung kecil, atau apalah gitu. Saya berapa kali melihat itu ya, di kotak patung itu, rambutnya panjang, matanya belalak, inilah, oh ini penjaga. Ini penjaga harta, ini penjaga rumah, ini penjaga ini. La haula wa la quwata illa billah. Penjagamu adalah Allah, wahai muslim, wahai muslimah. Penjagamu ada malaikat yang menjagamu, tidak akan berpisah denganmu. Kata Nabi SAW, malaikat bergiliran menjaga kalian. Di setiap pagi dan sore. Subuh sampai asar. Asar jaga lagi sampai subuh besok. Begitu terus. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu Allah SWT menanyakan kepada malaikat yang baru bertugas dan baru naik melaporkan ke langit. Hamba-hambaku sedang apa untuk kalian tinggalkan? Mereka mengatakan, mereka sedang sholat ya Allah. Sedang sholat subuh dan sholat asar gitu. Murnikan tauhid Anda kepada Allah SWT. Jangan sampai terjerumus dalam hal seperti ini. Berbahaya sekali teman-teman sekalian.